udah nulis ebook capek-capek tapi kok masih aja susah sih jualannya Kang, kenapa ya? Nah ini menarik banget ya, kalau kita misalnya ngerasa ingin terjun di industri digital sebenarnya kita tuh nggak bisa juga hanya terfokus pada satu titik. Misalnya nih kalian pengen nulis ebook, ebooknya itu-itu aja ya, yaitu menggunakan ChatGPT dengan cara plek ketiplek. Nah, Akang bakalan share ke kalian semua gimana cara Akang untuk memulai semuanya, mulai nulis ebook dari nol, kemudian juga bikin template dari nol, sampai Akang bisa menjualnya. Dan terutama ini penting banget buat teman-teman semua yang memang sekarang-sekarang ini ngerasa, aduh di affiliate tuh udah ngerasa banyak saingan, susah banget dapetinnya. Apalagi milih-milih kelas udah terlalu banyak orang yang flexing, jadi kalian akhirnya skeptis ya. Nah, kita bakalan bahas di sini, so jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi buat teman-teman ya, kenapa sih Akang sekarang lebih banyak ngebahas mengenai kepenulisan novel dan juga mendapatkan uang dari artikel? Sebenarnya sih tujuan Akang adalah berbagi ketika Akang mendapatkan beberapa insight yang sangat luar biasa ketika ikut kelas dari Bang Raditya Dika. Meskipun kelas ini hanya menjelaskan mengenai cara menulis novel, tapi ternyata ini bisa diterapkan ketika kamu mau nulis ebook. Dan ternyata benar saja, ketika Akang ulik lebih dalam lagi, dan hasilnya itu ternyata sangat luar biasa. Tapi sebelumnya Kang akan berikan dulu beberapa formula buat kalian supaya ebook kalian tuh bisa diterima di mata audiens. Oke, yuk langsung masuk aja ke sini. Nah, yang paling pertama Kang selalu masuk ke ChatGPT ya, teman-teman ya. Kok ChatGPT lagi sih Kang? Yes. Nah, ini teman-teman lihat sendiri ya, Kang setiap hari selalu bikin pertanyaan seperti ini ke ChatGPT, teman-teman ya, supaya apa sih? Supaya Kang bisa tetap produktif setiap harinya. Nah, ketika Akang sudah paham bagaimana caranya membuat ide cerita yang menarik, Akang coba tuangkan di ChatGPT sehingga Akang pun bisa mendapatkan insight-insight lainnya ya teman-temannya. Nah kalau kalian misalnya ingin membuat ebook pun sama ya teman-temannya. Yang kita butuhkan adalah premisnya dulu. Jadi premis ini dibutuhkan sekali ketika kalian misalnya ingin berbagi sesuatu kepada calon audiens kalian. Kalau di novel kan pasti ada pesan yang ingin disampaikan ya teman-teman ya kepada audiens. Nah kalau di ebook itu kalian mau menyelesaikan masalah apa tuh ya teman-temannya. Jadi ini juga bisa diterapkan ke ebook kalian. Contohnya seperti ini ya teman-teman ya. Ini kita copy aja dulu seperti ini, kemudian kita masuk aja ke sini teman-teman ya. Kita bikin chat baru ya. Misalnya ini kita pastikan saja dulu teman-teman ya. Sebentar seperti ini. Nah, buatkan 5 premis. Nah, ini ya teman-teman ya. Misalnya eh ebook untuk parenting. Nah, tinggal di pasnya seperti ini. Nah ini ya teman-teman ya. Jadi sebetulnya ini kita butuh banget insight seperti ini. Nah kalau kalian misalnya ngerasa, aduh ini kok saya cocoknya di judul yang nomor berapa nih? Judul nomor satu dan juga judul nomor 2. Kita bisa minta si chat GPT ini ngeremix judul sendiri ya teman-teman ya. Jadi seperti ini. Tolong remix. Nah ini ya teman-teman ya. Tolong remix judul nomor satu dan 2 supaya lebih menarik. Seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi menariknya adalah ketika kita misalnya cocok dengan judul-judul yang ada, kita bisa remix seperti ini. Nah, ini anak gak nakal cuma lagi bingung ya. Keduanya parenting anti drama, ngasuh anak tanpa marah, tanpa lelah. Nah, ini kalian setelah ini bisa diterapkan juga nih. Kalau misalnya teman-teman ngerasa, Kang, saya udah begini apakah bisa nulis? Bisa, tapi saran Akang jangan langsung karena untuk menulis itu pasti butuh yang namanya draft dulu ya teman-teman ya. Kalau namanya draft itu pasti butuh yang namanya outline. Nah, kita bisa minta ChatGPT ini untuk membuatkan outline. Jadi seperti ini, minta buatkan misalnya outline dari kita lihat ke atas sedikit, judul nomor 2 ya teman-teman ya. Dari judul nomor 2 dengan rencana jumlah kata. Nah ini teman-temannya kalau misalnya nulis ebook kan biasanya tuh bentuknya tuh Canva ya teman-teman ya. Kalau Canva sih saran Akang sih sebaiknya dikurangi. Kalian bisa bikin di Word aja supaya lebih begini ya. Kenapa sih di Word? Supaya kalian itu di kemudian hari saat ebooknya viral itu bisa dicetak dan dinaikkan ke penerbit teman-teman ya. Jadi meskipun kalau kalian misalnya naikin ke penerbit hanya dapat royalti 10% atau 20% ya, kalau buku kalian harganya 100.000 dapat 20% 20.000 teman-teman ya. Anggap aja dengan asumsi penjualan per bulan 100 piece atau 100 eksemplar. Itu kan udah 2 juta per bulan. Ya namanya kita pemula jangan berharap langsung kaya teman-teman ya karena nggak ada rumus cepat kaya. Nah, misalnya ini jumlah katanya adalah 100.000 ya teman-teman ya. Karena untuk naik ke penerbit itu minimal 100.000
kata. Berarti kurang lebih satu bab itu bisa dapat 1000 kata ya teman-teman ya. Seperti ini langsung di enter saja. Nah, kita sebenarnya bisa bikin lebih spesifik di sini. Target audiensnya siapa, usia audiensnya berapa, demografi bagaimana, ini bisa kalian ulik-ulik lagi ya teman-teman ya. Nah, ini ya, teman-teman, ini bisa langsung dipindahkan kemana? Nah, teman-teman harus punya yang namanya planner seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini planner yang akan pakai. Nah, ini sebenarnya akan lebih condong ke novel planner karena akan bikin outline untuk cerita. Lebih susah sebenarnya bikin outline cerita ketimbang ebook untuk solusi ya teman-teman ya. Karena akan kemarin sempat bikin ebook jelek banget. Jadi makanya akan nggak banyak terbitin ebook ya. Setelah akan ngeliat juga jelek semua, jadi akan nggak berani jual. Nah, akan lebih banyak menulis di novel sekarang itu karena menurut akan lebih enak untuk menuangkan ekspresi yang akan rasakan, kemudian cerita yang akan rasakan. Nah, ini akan buat seperti ini ya, akan simpan di Notion. Nah, seperti ini. Nah, kalau kalian misalnya di ebook juga bisa nggak sih? Bisa banget, karena outline ini tuh kan yang akan jadi acuan kita ketika menulis nantinya. Jadi ini istilahnya gampang banget ya teman-teman. Nah, setelah itu biasanya akan selalu minta dibikinin yang namanya cover. Nah, cover itu kita bisa minta juga ChatGPT seperti ini. Nah, kalau sudah begini teman-teman ya, kita bisa minta ChatGPT, tolong berikan saya misalnya ide cover yang menarik pembaca. Nah, ini bisa diisi seperti ini ya teman-teman ya. Sebenarnya ada promnya lagi, nanti kita akan buatin di Discord ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman lihat. Jadi ilustrasi seorang ayah ibu, tadinya muka merah padam tapi dengan senyum dan sabar. Nah, ini semua teman-teman bisa langsung tuangkan kemana? Sebenarnya ini teman-teman bisa langsung tuangkan ke Dreamina atau ke Pikluman. Itu totally gratis teman-teman ya. Jadi kalian nggak perlu musingin, wah kudu bayar, kudu bagus, nggak apa-apa. Yang penting kalian sekarang pakai yang free dulu sampai bisa dapetin cuan, dan kemudian baru kita masuk ke yang mode profesionalnya ya. Nah, kalau udah begini teman-teman langsung aja minta buatkan prompt text to image. Nih teman-teman lihat, text to image untuk di sebentar kelihatan ya, di Midjourney teman-teman ya. Seperti ini yang menghasilkan gambar sempurna. Nah, ini ya teman-teman, seperti ini kurang lebih ya, kita enter lagi aja. Nah, ini biasanya mereka akan ngeluarin prompt. Nah, ini teman-teman. Nah, ini tuh penting banget. Jadi kalian bisa langsung generate di mana, di Pikluman. Nah, seperti ini ya. Ini tinggal misalnya di copy seperti ini teman-teman ya. Kita masuk ke Pikluman. Nah, ini dia teman-teman Piklumannya. Jadi kita tinggal daftar aja. Teman-teman nanti bisa sign up menggunakan Google. Ini tinggal diklik create seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian kalian bisa paste di sini. Nah, ini untuk ukurannya ada di sini teman-teman semua. Kalian kalau cover bisa ambil di ukuran 2:3 ya teman-teman ya, karena itu biasanya kalau kalian misalnya bikinnya di Canva ya segini, tapi kalau untuk di Word itu bisa di ukuran lainnya, atau kalian tuh bisa menggunakan Photoshop atau di Canva dibikin custom ini ya ukurannya. Maaf. Kemudian kita klik panas seperti ini. Nah, nanti kita tunggu. Itu kelemahannya cuma satu gambar ya teman-teman, jadi nggak bisa milih-milih gambar, tapi yang jelas ini ngebantu banget. Nah, lihat teman-teman, ini gambarnya cukup menarik. Kalian bisa tinggal tambahin tulisan di sini teman-teman, atau kalian bisa bikin frame lagi di sini. Nanti tinggal bikin yang namanya judul dan kemudian nama pengarangnya. Jadi ini lihat teman-teman, sangat menarik sekali. Sekarang udah zamannya yang cukup canggih banget. Jadi nggak bisa kita berdiam diri hanya mengandalkan bla 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 ya teman-teman ya gitu. Nah, simpel banget kan. Kalian kalau mendapetin cuan dari novel, dari ebook tuh bisa banget teman-teman. Sebenarnya ini kalau menurut Akang lebih gampang kalian bisa berlatih menulis di KBM aja dulu, karena di sana tidak ada editor dan kalian juga bisa mengasah kemampuan kalian mengkombinasikannya dengan ChatGPT. Tapi ingat, kalau kalian sudah menggunakan ChatGPT, jangan maunya gampang aja, karena banyak orang yang maunya gampang aja, kemudian ambil cerita, comot di sana, lempar ke Vizo lah, ke Good Novel lah. Kalau Good Novel jelas nggak akan masuk ya, karena itu benar-benar selektif sekali. Kalian lempar di KBM, sehingga orang-orang yang baca itu ngerasa, oh ini jeplakan sih, kok ini begini sih. Yang jelek nanti brand kalian. Jadi kalian nggak punya authority itu ketika kalian membuka kelas.
Soalnya begini ya teman-teman ya, semakin kita, bagus, karyanya untuk di novel sendiri atau di e-book sendiri, itu bisa mendapatkan cuan yang besar lagi. Kalau di novel ada potensi untuk dipinang sama produser, kalau misalnya di e-book, kalian bisa cetak e-book tersebut, kemudian kalian bisa pajang di toko-toko besar seperti Gramedia dan sebagainya. Itu adalah keuntungannya kalau kalian misalnya mau serius menulis teman-teman ya. Nanti kan kita bisa juga langsung promosiin di konten-konten kalian, entah itu di Instagram, entah di YouTube, atau entah di TikTok. Jadi sebenarnya zaman sekarang udah gampang banget. Yang penting jangan pernah punya mental tempe dan juga mental instan, karena orang-orang yang punya mental tempe maunya instan doang, teman-teman. Yaitu pengalaman Akang ketika belajar dengan penuh harapan bisa dapat kekayaan dengan cepat. Jadi buat teman-teman semua, jika dirasa konten ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. See you the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.